Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Siska Prayuda Artika Aris sebagai perwakilan dari untuk moderator pada presentasi hari ini. Sebelumnya saya mau menjelaskan untuk waktunya, yaitu 15 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit untuk tanya jawab. Untuk kelompok 4 silakan penyaji kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Baik, sebentar. Host, tolong hostnya dia diizinin jadi co-host ya, soalnya nggak bisa share screen ini. Cek apa suara saya terdengar ya sebelumnya. Benar. Bagaimana kelompok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan memaparkan mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan tahap perkembangan anak usia sekolah dengan masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Di sini anggota kelompok kami yang pertama Diana Vitasari saya sendiri, kemudian Salsabila Fitri Lestari, Devi Ayu Dinda Fatoni, Vega Chandra Narulita, dan Fajar Agustiawan. Tinjauan teori. Definisi keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dan saling ketergantungan menurut Departemen Kesehatan RI 1988. Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, dan ikatan adopsi. Para anggota sebuah keluarga biasanya hidup bersama dalam satu rumah tangga atau jika hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka. Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dalam peran sosial. Ciri-ciri keluarga menurut Robert Maciver. Yang pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Yang kedua, keluarga berbentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara. Yang ketiga, keluarga mempunyai suatu sistem tata nama, nomenklatur, termasuk perhitungan garis keturunan. Yang keempat, keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya, berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Dan yang kelima, keluarga merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga. Tipe-tipe keluarga. Yang pertama ada keluarga tradisional dan keluarga non-tradisional. Keluarga tradisional ada keluarga inti, keluarga diat, single parent, single adult, extended family, middle age or elderly couple, kin network family. Kemudian yang untuk non-tradisionalnya unmarried parent and child family, cohabitating couple, gay and lesbian family, the non-marital heterosexual cohabiting family, dan foster family. Fungsi keluarga yang pertama ada fungsi afektif, fungsi sosialisasi dan penempatan sosial, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan. Kemudian struktur keluarga menurut Friedman. Yang pertama, struktur peran keluarga menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga dalam keluarga sendiri dan perannya di lingkungan masyarakat atau peran formal dan informal. Yang kedua, nilai atau norma keluarga menggambarkan nilai dan norma yang dipelajari dan diyakini oleh keluarga, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian ada pola komunikasi keluarga menggambarkan bagaimana cara dan pola komunikasi ayah, ibu, atau orang tua dengan anak, anak dengan anak dan anggota keluarga lain, atau pada keluarga besar dengan keluarga inti. Kemudian struktur kekuatan keluarga. Struktur kekuatan keluarga menggambarkan kemampuan anggota keluarga untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain untuk mengubah perilaku keluarga yang mendukung kesehatan. Peran dari keluarga, ada peran ayah sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, sebagai pendidik, pelindung atau pengayom, pemberi rasa aman kepada anggota keluarga. Selain itu sebagai anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Peran ibu sebagai pengurus rumah tangga,
sebagai pengasuh, sebagai pendidik anak-anak, sebagai pelindung keluarga, sebagai pencari nafkah tambahan untuk keluarga, dan sebagai anggota masyarakat. Peran anak yaitu sebagai pelaku psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga adalah pengkajian keluarga berdasarkan tahap kehidupan keluarga. Menurut Duval, tahap perkembangan keluarga ditentukan dengan anak tertua dari keluarga inti dan mengkaji sejauh mana keluarga melaksanakan tugas tahapan perkembangan keluarga. Sedangkan riwayat keluarga adalah mengkaji riwayat kesehatan keluarga inti dari riwayat kesehatan keluarga, yaitu tahap perkembangan keluarga saat ini ditentukan oleh anak tertua dari keluarga inti. Kemudian tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi menjelaskan bagaimana tugas perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga serta kendalanya. Kemudian riwayat keluarga inti menjelaskan riwayat kesehatan pada keluarga inti meliputi riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota, dan sumber pelayanan yang digunakan keluarga seperti perceraian, kematian, dan keluarga yang hilang. Riwayat keluarga sebelumnya, keluarga asal kedua orang tua, seperti apa kehidupan keluarga asalnya, hubungan masa silam, dan saat dengan orang tua dari kedua orang tua. Kemudian keluarga tahap keempat, pasangan dengan anak usia sekolah, dimulai saat anak usia sekolah atau 6 tahun dan berakhir pada saat anak usia 12 tahun. Selain aktivitas di sekolah, masing-masing anak memiliki aktivitas dan minat sendiri. Demikian juga orang tua yang memiliki aktivitas yang berbeda dengan anak. Pada tahap ini, orang tua perlu belajar berpisah dengan anak, memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Kemudian tugas dari anak usia sekolah. Yang pertama, membantu sosialisasi anak, tetangga, sekolah, dan lingkungan, meningkatkan prestasi sekolah dan hubungan dengan teman sebaya yang sehat, mempertahankan keintiman pasangan, memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat termasuk kebutuhan untuk anggota keluarga, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, memenuhi kebutuhan kesehatan fisik maupun keluarga. Untuk masalah kesehatan yang sering terjadi, yang pertama ada tantangan kesehatan pada anak, misalnya penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Yang kedua, kesehatan gigi. Yang ketiga, penganiayaan dan pengabaian anak, kemudian penyalahgunaan zat, penyakit menular, penyakit kronik, masalah perilaku, praktik kesehatan yang baik, misalnya tidur, nutrisi, dan olahraga. Asuhan keperawatan di sini akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Berikutnya asuhan keperawatan. Saya Devi Fatoni akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Dianovita. Pengkajian data umum, nama kakak Bapak Tuan T, usia 35 tahun, pekerjaan buruh bangunan pendidikan SMA, komposisi keluarga terdiri dari Nyonya S, Nyonya T, anak R, dan anak F. Nyonya S ini adalah istri dari Tuan T, kemudian
Sebentar, Mbak Devi. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nyonya S ini adalah istri dari Tuan T, kemudian Nyonya T ini adalah ibu dari Nyonya S, kemudian anak pertama anak R 10 tahun, kemudian anak kedua Mau anak mengingatkan R waktunya tinggal usia 5 menit ya. 2,5 tahun. Ini genogramnya. Data umum, tipe keluarga itu tipe extended atau keluarga besar. Next. Suku bangsa, suku dari keluarga ini berasal dari suku Jawa, mempunyai kebiasaan untuk membeli atau memilih makanan yang akan dimasak dengan ketersediaan bahan tanpa mempertimbangkan kebersihan atau kualitas bahan. Kemudian ketika bahan sudah berbau, makanan tersebut sudah tidak baik, mereka sudah tahu. Apabila memilih sayur, tidak melihat segar atau tidak, kemudian tetap membeli sayur yang tidak segar, kurang mengetahui teknik membuat makanan yang baik, seperti mencuci atau memotong sayuran, baru dicuci setelah dipotong. Kemudian saat mengolah, menyatukan alat makan seperti ikan, daging, air, sehingga saat mengolah makan menjadi tidak tepat, alat yang digunakan tidak dipisah, penyajian yang sudah dimasak disimpan di tempat yang tidak baik dan sering terkontaminasi kotoran. Kemudian saat menggunakan lemari es, keluarga tidak memperhatikan kebersihan makanan yang dimasukkan lemari es, kebersihan lemari es, dan pemilihan tempat penyimpanan makanan seperti tempat lauk, sayur, dan makanan lainnya. Tidak terbiasa membuat bekal untuk anak saat ke sekolah, kecuali hari Jumat karena ada instruksi dari sekolah. Next. Agama dari keluarga Bapak T ini beragama Islam. Next. Status sosial ekonomi keluarga tergolong prasejahtera, dengan indikator membeli minimal 1 setel pakaian untuk seluruh anggota keluarga setahun sekali, seluruh anggota keluarga makan minimal 2 kali sehari, seluruh anggota keluarga bila sakit ke fasilitas kesehatan, seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah, seluruh anggota keluarga makan daging, ikan, atau telur minimal 1 minggu sekali. Next. Aktivitas rekreasi yaitu berada di rumah dengan menonton televisi atau musik, radio, bercengkrama atau bercanda, dan bermain dengan anak-anak. Aktivitas di luar rumah hanya setahun sekali berlibur ke rumah saudara. Next. Pengkajian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini berada pada tahap perkembangan pada anak usia sekolah, di mana anak pertama yaitu anak R berusia 10 tahun. Next. Perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Tugas perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah yang sudah terpenuhi oleh keluarga membantu anak untuk dapat bersosialisasi dengan tetangga, sekolah, dan lingkungan. Bapak T belum memenuhi kebutuhan tugas perkembangan dan perubahan dengan memenuhi kebutuhan dan biaya hidup bagi anggota keluarga. Hal tersebut terlihat karena keluarga tidak mengajarkan atau memperkenalkan kebiasaan mengkonsumsi jajanan yang sehat dan aman terhadap kesehatan anak. Next. Riwayat keluarga inti. Anggota keluarga Bapak T, anak R, anak F mengalami masalah kesehatan, yaitu memiliki riwayat radang amandel sejak 5 tahun yang lalu. Anak R memiliki kebiasaan mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat, sehingga mudah terkena batuk, pilek, dan disertai demam berkepanjangan. Keluarga tidak memperhatikan upaya pencegahan dan pengobatan. Keluarga mengabaikan persepsi bahwa batuk, pilek, dan demam akan sembuh dengan sendirinya. Yang penting anak R tidak melakukan aktivitas bermain yang memicu kelelahan. Keluarga tidak memanfaatkan sumber pelayanan kesehatan dan hanya membeli obat di warung. Keluarga hanya pergi ke pelayanan kesehatan saat kondisi penyakit tidak bisa disembuhkan. Next. Riwayat keluarga sebelumnya, tidak terdapat riwayat penyakit keturunan dari keluarga lain. Next. Pengkajian lingkungan. Karakteristik rumah terlihat tidak rapi,
lingkungan tidak bersih, khususnya bagian dapur, penataan kebersihan tidak sesuai dan tidak higienis. Hal ini berpengaruh pada kontaminasi mikroorganisme pada makanan. Terdapat ventilasi kecil untuk sirkulasi udara di dapur, sedangkan di ruangan rumah tidak terdapat ventilasi. Pencahayaan rumah pada siang hari terlihat gelap dan matahari tidak masuk secara langsung ke ruangan, membuat suhu ruangan menjadi lembab. Tidak terdapat ruang makan sehingga ruang makan menyatu dengan ruang keluarga. Tidak terdapat jendela di dalam rumah. Jarak septic tank dengan sumber air kurang dari 10 meter persegi. Air minum yang biasa dikonsumsi adalah rebusan air sumur, karakteristik berwarna kuning, tidak berbau, dan tidak berasa. Di depan rumah terdapat pembuangan irigasi limbah rumah tangga berjarak kurang lebih 2 meter dari rumah, dan depan rumah terdapat penyimpanan hasil limbah berupa kardus dan botol bekas yang dikumpulkan sebagai tambahan sumber ekonomi keluarga. Next. Permisi penyaji, untuk waktunya sudah habis. Baik, untuk selanjutnya dapat dibaca di makalah yang sudah kami share. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji kelompok 4. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan dari masing-masing perwakilan kelompok. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Bisa melalui kolom chat apabila ada gangguan sinyal. Terima kasih. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Baik, Mbak Moderator, saya mau izin bertanya. Iya, silakan Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dwi Aprilia, nomor NIM 2018-01081, izin bertanya kepada kelompok. Pada Tiger Chess kan dijelaskan bahwa pada saat makan, anak R mengeluh nyeri ketika menelan. Kenapa kelompok tidak mengambil diagnosa nyeri? Terima kasih. Baik, bagaimana kelompok? Apakah bisa memahami pertanyaan dari Saudari Sinta? Iya, bisa. Baik, selanjutnya yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau langsung. Mbak Moderator, saya mau bertanya. Iya, silakan Mbak Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Susilawati, NIM 2018-01084, perwakilan dari kelompok 8. Ini bertanya, kan itu ya, kan di keluarga itu ada anak SD-nya ya, itu kan apakah gizinya itu dipantau juga? Kalau iya, apa juga dilihat kayak status gizinya itu loh. Status gizinya itu dipantau atau tidak? Kalau iya, berikan itu apa kayak contoh makanan yang murah dan bisa didapat di sekitar rumah yang kaya akan gizi untuk diinformasikan ke keluarga. Kan katanya kan keluarganya itu dari keluarga yang sedikit kurang mampu ya. Terima kasih. Bagaimana kelompok? Apakah bisa memahami pertanyaan dari Mbak Yeni? Iya, bisa. Iya, bisa, moderator. Baik, untuk audiens, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Rosida, NIM 2018-01053, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok 8. Pada intervensi yang kelompok berikan kepada keluarga, apakah tidak ada tindakan yang berupa edukasi untuk mengatasi masalah? Jika ada, apa dan jelaskan. Terima kasih.
Bagaimana kelompok? Apakah bisa memahami pertanyaan dari saudari Rini? Iya, sudah. Baik, apakah ada audiens yang ingin bertanya lagi? Saya moderator mau bertanya. Iya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafida, NIM 2018-011060. Saya perwakilan dari kelompok 2, mau bertanya. Di keluarga tahap 4, orang tua perlu belajar berpisah dengan anaknya. Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang tua menghadapi anak yang masih bergantung kepada orang tua, agar tidak bergantung lagi dan menjadi anak yang mandiri. Terima kasih. Bagaimana kelompok? Apakah bisa memahami pertanyaan dari saudari Mustafida? Iya, insya Allah bisa memahami. Baik, masing-masing kelompok dari audiens sudah bertanya. Selanjutnya saya beri waktu 5 menit untuk kelompok untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Moderator. Bisa menjawab langsung sekarang? Baik, silakan kalau sudah siap. Ya, saya Fajar Agustiawan, NIM 2018-011085. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mustafida. Pertanyaannya tadi, di keluarga tahap 4, orang tua perlu belajar berpisah dengan anaknya. Nah, bagaimana caranya kelompok sebagai orang tua menghadapi anak yang masih bergantung kepada orang tua agar tidak bergantung lagi dan menjadi mandiri? Ya, menurut kelompok kami, yaitu caranya agar anak tidak tergantung pada orang tua, yaitu yang pertama, dorong anak agar mengerjakan segala sesuatu sendiri. Dan bisa, yang kedua yaitu beri kesempatan anak untuk mengambil keputusan sendiri. Dan yang ketiga, bisa dorong anak untuk mengungkapkan perasaan dan idenya. Dan yang keempat, bisa latihlah anak untuk bersosialisasi sehingga anak belajar menghadapi problem sosial yang lebih kompleks. Dan yang kelima, bisa beri anak tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan berikan konsekuensi apabila tidak memenuhi tanggung jawabnya. Itu menurut kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana Mbak Mustafida, apakah ada sanggahan atau sudah mengerti jawaban dari kelompok? Sudah mengerti moderator. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Baik. sama-sama. Baik, silakan untuk kelompok menjawab pertanyaan dari audiens yang lain. Baik, saya
Vega Chandra Narulita, NIM 2018-01082, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Rini. Edukasi yang bisa kita berikan yang pertama yaitu mengedukasi ibunya untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi, serta mengedukasi anaknya bahwa jajanan sembarangan itu tidak baik untuk masa pertumbuhan. Lalu mengedukasi ibu untuk memberikan bekal yang sehat, yang seperti bagaimana agar anak tidak jajan di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Rini? Apakah ada sanggahan atau sudah mengerti jawaban dari kelompok? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya silakan kepada kelompok untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, Assalamualaikum. Saya Devi Fatoni, 2018-01064, akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta Dwi Aprilia. Kenapa diagnosa nyeri tidak dimasukkan? Jadi sebenarnya kan ada itu nyeri, cuman dia tidak masuk ke prioritas di sini. Jadi di skala prioritas kami, diagnosa tersebut tidak diprioritaskan begitu. Baik, terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya apakah ada jawaban? Apakah ada sanggahan? Tidak ada Mbak Moderator. Baik, silakan kelompok untuk menjawab pertanyaan yang terakhir dari Mbak Yeni. Pertanyaannya Mbak Yeni. Baik, saya Salsabila, NIM 2018-01073, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yeni. Apa perlu kita pantau pemenuhan gizi yang cukup oleh keluarga ke anaknya? Kalau memang keluarga kurang mampu, menurut kalian, apa yang seharusnya diberikan keluarga agar gizi anak tetap terpenuhi? Karena anak masih dalam tahap pertumbuhan atau menu sehat yang low budget ya. Jika keluarga tidak mampu untuk memenuhi gizi pada anak, orang tua bisa mencari cara lain untuk memenuhi gizi anak supaya gizi anak tetap terpenuhi. Seperti membeli makanan yang murah tetapi tetap bergizi untuk anak. Seperti kan biasanya untuk memenuhi karbohidrat itu ada nasi merah, sereal, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diganti dengan pisang dan jagung. Kemudian, jika keluarga tidak mampu untuk membeli susu, kita bisa memberi anak susu kedelai. Nah, itu kan harganya lebih terjangkau dan lebih bergizi juga pastinya. Kemudian, untuk memenuhi proteinnya, jika keluarga tidak mampu untuk membeli telur, ikan, dan daging, kita bisa menggantinya dengan jamur, tempe, dan tahu. Untuk buah dan sayuran, itu kita bisa mencari di sekitar rumah atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah kita yang menurut kita itu bisa memenuhi gizi anak agar tetap terpenuhi. Nah, sebenarnya keluarga itu mampu, di dalam kasus itu sebenarnya keluarganya itu mampu, hanya saja sang ibu itu salah dalam melakukan penyimpanan dan pengolahan bahan itu. Makanya gizi anaknya tidak terpenuhi itu. Terima kasih. Baik, bagaimana Mbak Yeni? Apakah ada sanggahan? Tidak ada moderator. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Baik, karena pertanyaan semuanya sudah terjawab oleh kelompok dan tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri diskusi hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Presentasi kita sudah selesai dan untuk selanjutnya evaluasi akan dievaluasi oleh Pak Andre lewat YouTube. Terima kasih teman-teman dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Sal. Sama-sama. Masih Sal. Sama-sama teman-teman. Apakah sudah boleh keluar? Sudah, silakan. Ya, terima kasih. Iya.